Beredarnya kabar mengenai santet Getah Ireng atau Getih Ireng yang viral di Desa Waringin Kembar kemungkinan besar berkaitan dengan promosi film horor terbaru Indonesia berjudul Getih Ireng. Film ini diadaptasi dari sebuah utas horor yang populer di platform X, sebelumnya Twitter, dan menceritakan teror santet yang menyasar darah dan keturunan. Awal kedatangan Bima. Malam itu, sebuah bus tua dengan suara mesin menderu berhenti di ujung jalan berbatu yang menuju Desa Waringin Kembar. Lampu neon kecil di bagian depan bus hanya menyorot samar, dan suara jangkrik dari hutan di sekitarnya semakin menegaskan betapa sunyinya tempat itu. Dari dalam bus, seorang pemuda turun sambil menghela napas panjang. Bima, lelaki berusia 25 tahun, dengan ransel besar di punggung dan jaket jeans yang terlihat sudah usang. Setelah bertahun-tahun merantau ke kota untuk kuliah dan bekerja, Bima akhirnya pulang. Ia bukan pulang karena rindu, melainkan karena rasa kecewa. Pekerjaan di kota tidak lagi menjanjikan, teman-teman yang dulu dianggap sahabat satu persatu menghilang, dan ia merasa lelah dikhianati kehidupan. Desa Waringin Kembar, tempat ia lahir, adalah pelarian terakhirnya. Namun, desa itu bukan tempat biasa. Sejak kecil, Bima sudah sering mendengar cerita-cerita aneh tentang desanya. Tentang pohon beringin raksasa yang berdiri di tengah tanah lapang, tentang orang-orang yang tiba-tiba jatuh sakit misterius, bahkan tentang dukun yang bisa mengendalikan hidup dan mati dengan sejumput tanah atau segenggam getah hitam. Dulu, Bima selalu menertawakan cerita itu. Baginya semua hanya tahayul. Tapi malam itu, ketika kakinya menapaki jalanan desa yang gelap, ia merasa bulu kuduknya meremang. Bima, suara seorang lelaki memanggil. Dari balik bayangan lampu minyak di sebuah gubuk penjaga jalan, muncullah sosok tua dengan rambut memutih dan sarung lusuh. Itu adalah Pak Karyo, tetangga lama keluarga Bima. Lama sekali kau tak pulang. Kau masih ingat jalan ke rumah, kan? Bima tersenyum tipis. Tentu saja, Pak. Desa ini tak banyak berubah. Pak Karyo menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pelan, banyak yang berubah, Bim. Kau hanya belum lihat. Apalagi sejak Pak Darmo semakin berkuasa. Nama itu membuat Bima mengerutkan kening. Pak Darmo, dukun tua yang terkenal menakutkan. Semasa kecil, Bima pernah mendengar bisikan bahwa Pak Darmo mempraktikkan santet getah ireng, ilmu hitam yang diturunkan dari leluhur desa. Katanya, siapapun yang terkena santet itu tubuhnya akan dipenuhi getah hitam yang menetes dari kulit, hingga akhirnya mati dengan wajah membiru. Bima tidak percaya, tentu saja. Namun dari tatapan mata Pak Karyo, cerita itu tampak bukan sekadar dongeng. Perjalanan menuju rumahnya terasa panjang. Rumah-rumah di kiri kanan jalan tampak sepi. Beberapa pintunya tertutup rapat seperti tak berpenghuni. Lampu minyak yang menggantung di teras hanya menerangi sedikit, membuat bayangan pepohonan tampak seperti sosok-sosok tinggi yang mengawasi. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara anjing melolong, bersahutan dengan burung hantu. Sesampainya di rumah, Bima menemukan ibunya sudah menunggu di depan pintu. Bu Sulastri, perempuan berusia 50 tahun dengan wajah penuh keriput namun masih menyimpan kelembutan. Ia langsung memeluk Bima erat-erat, seakan takut anaknya akan pergi lagi. Alhamdulillah kau pulang, nak. Rumah ini sepi tanpa dirimu. Bima tersenyum getir. Aku juga rindu, Bu. Semoga aku bisa betah di sini. Malam itu, setelah makan malam sederhana dengan sayur lodeh dan tempe goreng, Bima duduk di beranda. Angin malam membawa aroma tanah basah dan suara dedaunan bergesek. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat puncak pohon beringin besar di kejauhan. Pohon itu tampak menjulang menembus langit, batangnya gelap pekat, dan akar-akar gantungnya bergerak perlahan diterpa angin. Seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ibumu melarangmu ke sana, tiba-tiba Bu Sulastri bicara dari balik pintu. Kemana, Bu? Ke pohon beringin itu. Banyak orang bilang tempat itu angker.
Sudah ada beberapa orang desa yang jatuh sakit setelah iseng mengambil getahnya. Bima tertawa kecil. Ah, Bu masih percaya hal-hal begitu? Itu cuma pohon. Tak ada bedanya dengan pohon lain. Tapi Bu Sulastri tidak tertawa. Wajahnya tegang. Jangan anggap enteng, Bima. Getah hitam itu bukan sembarang getah. Itu warisan ilmu hitam. Ingat, anakku, jangan sampai rasa penasaran membuatmu celaka. Kata-kata itu membuat Bima terdiam. Ia menatap lagi pohon beringin itu, kali ini dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan takut. Keesokan harinya, Bima berjalan keliling desa. Banyak wajah-wajah asing baginya, orang-orang baru yang mungkin pindah setelah ia pergi. Namun satu hal yang ia sadari, suasana desa jauh lebih suram daripada dulu. Warga tampak berhati-hati saat berbicara, seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Saat melewati pasar kecil, Bima bertemu seorang gadis yang tengah menata dagangan sayur. Gadis itu berambut panjang terurai, dengan senyum manis yang membuat suasana pasar terasa lebih hidup. Namanya Ratri. Pertemuan itu singkat, hanya sapaan kecil, tapi meninggalkan kesan dalam di hati Bima. Namun di balik senyumnya, Bima sempat melihat Ratri menatap ke arah pohon beringin. Tatapannya bukan sekadar takut, melainkan juga penuh duka. Seolah ada rahasia yang disimpannya. Hari-hari pertama Bima di desa diwarnai banyak keganjilan. Ia sering mendengar suara bisikan ketika melewati jalan dekat pohon beringin. Kadang, di malam hari, ia melihat cahaya samar seperti obor yang bergerak pelan di sekitar pohon itu. Beberapa warga yang ia tanyai hanya menggeleng dan menyuruhnya tidak ikut campur. Puncaknya, pada malam ketiga sejak ia pulang, Bima terbangun oleh suara ketukan keras di pintu. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Namun di depan pintu, ada bekas getah hitam yang menetes di lantai kayu. Getah itu kental, berbau anyir, dan terasa dingin saat disentuh. Bima menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa semua cerita yang dulu ia anggap tahayul mungkin saja nyata. Dan ia belum tahu, kedatangannya ke desa Waringin Kembar bukan hanya sekadar pulang, melainkan awal dari sebuah malapetaka besar yang sudah menunggunya. Pertemuan dengan Ratri. Pagi itu, sinar matahari menembus celah dedaunan pohon kelapa, menebarkan cahaya keemasan di jalan tanah desa Waringin Kembar. Udara masih dingin, namun pasar kecil di tengah desa sudah mulai ramai. Bau tanah basah bercampur dengan aroma sayur mayur segar, ikan asin, dan rempah-rempah memenuhi udara. Bima berjalan perlahan sambil mengamati sekeliling. Meski sudah bertahun-tahun meninggalkan desa, suasana pasar tetap sama seperti yang ia ingat. Lapak sederhana, tikar anyaman, dan suara pedagang yang saling bersahutan menawarkan dagangan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Wajah-wajah orang tampak murung, gerak-gerik mereka hati-hati, seolah bayangan ketakutan terus mengikuti. Di antara hiruk-pikuk pasar, Bima kembali melihat gadis itu, Ratri. Ia sedang menata cabai merah di atas tampah, jari-jarinya cekatan, wajahnya tenang. Rambut hitam panjangnya diikat sederhana, dan matanya memancarkan kehangatan yang jarang ditemui di desa yang penuh misteri ini. Pagi, sapa Bima sambil tersenyum. Ratri menoleh, agak terkejut, lalu membalas dengan senyum malu-malu. Pagi, kamu, orang baru ya? Belum pernah lihat wajahmu. Bima terkekeh. Sebenarnya aku orang lama. Aku lahir di desa ini, tapi lama merantau. Baru kemarin aku pulang. Oh begitu. Jadi kamu anak Bu Sulastri? Tanya Ratri sambil menata sayur kol. Bima mengangguk. Kau kenal ibuku? Siapa yang tak kenal beliau? Semua orang di sini mengenalnya. Orangnya baik, suka membantu tetangga. Kau mirip beliau, hanya saja matamu berbeda. Terlihat seperti mata orang kota. Bima tertawa kecil mendengar ucapan itu. Ada sesuatu pada Ratri yang membuatnya betah berbincang. Gadis itu tampak sederhana,
tapi dalam senyumnya ada ketulusan yang menenangkan. Mereka mengobrol lama, hingga Bima menawarkan membantu membawakan barang dagangan Ratri pulang. Rumah Ratri terletak di pinggir desa, tak jauh dari ladang singkong. Sepanjang jalan, mereka bercakap-cakap tentang banyak hal, tentang keadaan desa, tentang kebun yang hasilnya semakin sedikit, hingga tentang pohon beringin besar yang semakin jarang didatangi orang. Orang-orang tak berani lagi mendekat, kata Ratri dengan nada lirih. Kenapa? Bukankah itu hanya pohon? Bima mencoba memancing. Ratri menatapnya tajam, kemudian berbisik, "Jangan bilang begitu keras-keras. Orang bisa dengar." Bima heran. Apa yang salah dengan pohon itu? Ratri terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. "Itu bukan sekadar pohon. Katanya di sana tempat para dukun mengambil getah hitam. Getah yang bisa membuat orang celaka hanya dengan ritual sederhana. Kau tahu siapa yang paling sering ke sana?" "Siapa?" "Pak Darmo." Nama itu kembali membuat Bima mengingat percakapan dengan Pak Karyo malam sebelumnya. Semakin lama, semakin jelas bahwa dukun tua itu bukan sekadar orang pintar biasa. Ia adalah bayangan yang menakuti seluruh desa. Saat mereka tiba di rumah Ratri, seorang wanita parubaya keluar menyambut. Itu adalah Bu Murni, ibunya. Wajahnya teduh, meski ada gurat kecemasan yang jelas. "Terima kasih, Nak Bima, sudah membantu. Maaf kalau merepotkan." "Tidak, Bu. Saya senang bisa membantu," jawab Bima sopan. Namun sebelum Bima sempat berpamitan, seorang lelaki tiba-tiba datang. Tubuhnya tegap, matanya tajam, dan wajahnya keras. Ia menatap Bima dengan sorot penuh curiga. "Siapa ini, Rat?" tanyanya ketus. Ratri tergagap. "Ini Bima, anak Bu Sulastri. Dia baru pulang ke desa." "Oh, jadi kau orang kota yang pulang kampung," ujarnya dingin. "Namaku Surya. Aku sering membantu keluarga Ratri di sini." Nada bicaranya jelas penuh penekanan. Bima hanya tersenyum tipis dan mengulurkan tangan, tapi Surya tidak menggubris. Tatapannya pada Ratri penuh kepemilikan, seakan memberi peringatan bahwa gadis itu bukan untuk orang lain. Hari-hari berikutnya, Bima semakin sering bertemu Ratri, baik di pasar maupun di jalan desa. Mereka cepat akrab, berbagi cerita, bahkan tertawa bersama. Kehadiran Ratri membuat Bima betah kembali tinggal di desa. Ia merasa menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Namun, kedekatan mereka rupanya menjadi bahan pembicaraan. Beberapa warga berbisik-bisik saat melihat mereka berjalan bersama. Bahkan ibunya, Bu Sulastri, pernah mengingatkan Bima hati-hati, karena Ratri sering dikaitkan dengan hal-hal aneh sejak ayahnya meninggal mendadak akibat penyakit misterius. Bima tidak peduli. Baginya, Ratri adalah cahaya di tengah desa yang suram. Tapi Surya tidak tinggal diam. Lelaki itu semakin sering muncul, menghadang Bima, menatap dengan mata penuh kebencian. Suatu sore, di jalan setapak menuju ladang, Surya menghentikan langkah Bima. "Dengar, Bima. Aku tahu kau sering bersama Ratri. Lebih baik kau berhenti sekarang, sebelum kau menyesal." Bima menegakkan badan. Ratri berhak memilih dengan siapa ia ingin bersama. Kau tak bisa mengatur hidupnya. Wajah Surya memerah, tangannya mengepal. "Kau orang kota memang sombong. Jangan kira kau bisa semudah itu merebut apa yang bukan milikmu." Bima melangkah pergi tanpa menanggapi lebih lanjut. Namun sejak hari itu, ia merasa ada sesuatu yang mengintainya. Tatapan mata orang-orang desa, bisikan yang mengiringi langkahnya. Dan, yang paling menyeramkan, ia mulai sering menemukan cairan hitam pekat di dekat rumahnya. Cairan yang sama seperti saat ia temukan di depan pintu malam itu. Pada malam tertentu, ketika bulan separuh menggantung pucat di langit, Bima mendengar suara aneh dari arah pohon beringin. Suara itu seperti rintihan panjang, bercampur dengan bisikan samar. Ia mendekati jendela, menatap jauh ke arah pohon itu.
Dan di sana, ia melihat bayangan seseorang berdiri lama, memegang wadah bambu, menampung getah hitam yang menetes dari batang beringin. Bima menahan napas. Meskipun wajah orang itu tak terlihat jelas, ia yakin siapa yang sedang ia saksikan. Pak Darmo. Dan saat itu juga, Bima menyadari satu hal, kedekatannya dengan Ratri bukan hanya soal cinta. Ia sudah terjerat dalam lingkaran misteri desa, lingkaran gelap yang berhubungan dengan santet getah ireng. Pak Darmo dan rahasia getah ireng. Di desa Uringin Kembar, nama Pak Darmo selalu disebut dengan suara pelan, seolah sekadar menyebutnya saja sudah bisa mendatangkan bala. Ia bukan sekadar dukun desa, ia adalah orang yang diyakini masih memegang warisan ilmu hitam paling berbahaya, santet getah ireng. Pak Darmo tinggal di sebuah rumah tua di pinggir hutan, tak jauh dari pohon beringin besar yang menjadi pusat cerita mistis desa itu. Rumahnya berdinding kayu lapuk, atapnya ditumbuhi lumut, dan halaman depannya selalu tertutup bayangan pepohonan. Tak ada orang yang berani mendekat kecuali mereka yang benar-benar terpaksa. Sejak kecil, Bima hanya mendengar cerita tentang Pak Darmo dari bisikan orang dewasa. Katanya, ia bisa membuat orang lumpuh hanya dengan sehelai rambut, atau membuat orang muntah darah hanya dengan segenggam tanah kuburan. Namun yang paling ditakuti adalah ilmunya yang menggunakan getah hitam dari pohon beringin. Getah itu dipercaya bisa menjadi perantara kutukan, meresap ke tubuh korban, merusak organ dalam, membuat darah membeku, hingga akhirnya tubuh korban mengeluarkan cairan hitam pekat dari pori-porinya. Bima tak percaya, sampai malam itu. Ia sedang berjalan pulang dari rumah Ratri ketika mendengar suara aneh dari arah pohon beringin. Suara itu seperti desir daun bercampur rintihan, lalu diiringi ketukan pelan, seperti bambu dipukul. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Bima bersembunyi di balik semak, menajamkan pandangan ke arah batang besar pohon. Di bawah cahaya rembulan, ia melihat sosok Pak Darmo. Lelaki tua itu mengenakan kain hitam panjang, kepalanya ditutup ikat kepala lusuh, dan matanya menatap tajam ke batang pohon. Di tangannya ada wadah bambu, menampung sesuatu yang menetes dari kulit pohon beringin. Getah itu hitam pekat, kental, dan berbau anyir meski jaraknya cukup jauh. Pak Darmo kemudian menorehkan sedikit getah ke selembar kain putih, lalu melafalkan mantra dengan suara rendah, hampir seperti bisikan ular. Suaranya membuat bulu kuduk Bima berdiri. Dari balik kain, muncul asap tipis, dan Bima sempat melihat sekelebat bayangan wajah seseorang muncul, wajah yang menjerit kesakitan. Bima hampir menjerit, tapi ia menahan diri. Jantungnya berdegup kencang. Malam itu, ia untuk pertama kalinya melihat dengan mata kepala sendiri. Santet getah ireng bukan sekadar cerita, melainkan nyata. Ia segera berlari pulang, napasnya memburu. Saat tiba di rumah, ibunya yang melihat wajah pucatnya langsung curiga. "Ada apa, Nak? Kau lihat apa?" Bima terdiam, lalu hanya menjawab, "Tidak ada, Bu. Hanya, udara malam terlalu dingin." Namun dalam hati, ia tahu tak bisa lagi menutup mata. Keesokan harinya, Bima mencoba mencari tahu lebih banyak. Ia mendatangi Mbah Surti, seorang nenek tua yang dikenal sebagai tetua desa dan penjaga cerita lama. Rumah Mbah Surti penuh dengan anyaman bambu, dedaunan kering, dan dupa yang selalu menyala. "Aku ingin tahu tentang santet getah ireng," kata Bima pelan. Mbah Surti terdiam lama, matanya menerawang jauh. "Kenapa kau tanyakan itu? Tidak semua orang boleh tahu." "Aku melihat sendiri, Mbah." Pak Darmo di bawah pohon beringin. Ia menampung getah hitam dan membaca mantra. "Aku tahu itu bukan hal biasa." Mbah Surti menghela napas panjang. "Kalau begitu, sudah waktunya kau mendengar. Santet getah ireng adalah ilmu kuno, jauh lebih tua dari desa ini. Konon, dulu ada seorang dukun sakti bernama Kilodra. Ia menemukan pohon beringin itu tidak seperti pohon lain. Batangnya mengeluarkan getah hitam yang hanya muncul di malam tertentu,
terutama saat bulan gelap. Ki Lodra percaya getah itu adalah sari dari dunia arwah, perantara antara alam manusia dan roh jahat. Ia lalu menciptakan ilmu untuk menggunakan getah itu sebagai senjata gaib. Bima mendengarkan dengan saksama, tubuhnya merinding. Ilmu itu, Bima, bisa membuat roh jahat masuk ke tubuh manusia lewat getah. Korbannya akan merasakan sakit tak tertahankan, seolah darah mereka mendidih. Tubuh mereka mengeluarkan cairan hitam, hingga akhirnya mati perlahan. Dan yang paling menyeramkan, jiwa mereka tidak akan tenang. Mereka akan menjadi hamba bayangan pohon beringin selamanya. Lalu, kenapa orang masih mau mempelajarinya? Tanya Bima. Karena kekuasaan, jawab Mbah Surti dingin. Dengan ilmu itu, orang bisa menundukkan musuh, menyingkirkan pesaing, bahkan mengendalikan orang lain lewat ketakutan. Pak Darmo adalah pewaris terakhir ilmu Ki Lodra. Ia sudah terlalu lama menggunakan getah itu untuk menebar teror. Bima menggertakkan giginya. Kalau begitu, kenapa orang-orang tidak melawannya? Tak ada yang berani. Siapapun yang menentangnya, berakhir dengan tubuh menghitam, terkubur sebelum waktunya. Kau satu-satunya orang yang berani bertanya, Bima. Tapi keberanianmu bisa menjadi malapetaka. Kata-kata itu menggantung di udara. Sejak pertemuan itu, Bima semakin berhati-hati. Namun takdir seakan mendekatkannya ke lingkaran gelap itu. Suatu sore, ia bertemu Surya di pasar. Lelaki itu menatapnya penuh amarah. Kau pikir kau bisa merebut Ratri begitu saja? Kau tak tahu siapa yang berdiri di belakangku, katanya sambil menyeringai. Bima menatap balik. Aku tak peduli siapapun di belakangmu. Ratri bukan milik siapapun. Surya mendekat. Suaranya berbisik tapi penuh ancaman. Kalau begitu, siap-siaplah. Kau akan tahu sendiri betapa mengerikannya desa ini. Dan jangan salahkan aku jika sesuatu menimpamu atau orang yang kau cintai. Ancaman itu membuat darah Bima berdesir. Ia tahu Surya dekat dengan Pak Darmo. Bisa jadi lelaki itu akan menggunakan cara paling keji untuk menyingkirkannya. Malamnya, saat Bima berjalan pulang melewati sawah, ia mendengar suara aneh di belakang. Ketika menoleh, ia melihat seekor burung gagak besar hinggap di pematang. Matanya merah menyala, paruhnya meneteskan cairan hitam. Burung itu menatapnya lama, lalu terbang menuju pohon beringin. Bima terdiam, tubuhnya kaku. Ia baru sadar, permainan baru saja dimulai. Dan di kejauhan, dari rumah tua di pinggir hutan, Pak Darmo tersenyum tipis sambil mengusap wadah bambu berisi getah hitam. Mantranya berbisik, siapa yang mengganggu Surya, akan berurusan denganku. Siapa yang dekat dengan Ratri, akan menjadi korban getah ireng. Korban pertama. Suasana desa Oringin kembar pagi itu tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, menutupi cahaya matahari. Udara yang biasanya segar terasa lebih lembab dan pengap. Burung-burung enggan berkicau, hanya suara ayam berkokok lemah terdengar dari kejauhan. Bima sedang membantu ibunya menimba air di sumur ketika kabar itu datang. Seorang bocah berlari dari arah pasar, napasnya terengah-engah. Bu Sulastri, Kak Bima, cepat. Pak Karyo jatuh sakit, aneh sekali sakitnya. Bima dan ibunya saling pandang. Mereka bergegas menuju rumah Pak Karyo yang tak jauh dari ladang singkong. Sesampainya di sana, mereka menemukan kerumunan warga berkumpul. Suara tangisan dan bisikan bercampur menjadi satu, menimbulkan rasa cemas yang menekan dada. Di dalam rumah, Pak Karyo terbaring di tikar pandan. Tubuhnya menggigil hebat meski udara panas. Kulitnya menghitam di beberapa bagian, seperti luka lebam besar yang muncul tiba-tiba. Dari sudut bibir dan telinganya, cairan hitam pekat menetes perlahan. Baunya anyir, menusuk hidung. Ya Allah, Bu Sulastri menutup mulutnya, hampir muntah melihat pemandangan itu. Bima menunduk mendekati. Pak Karyo, suaranya bergetar. Mata Pak Karyo terbuka sedikit.
Tatapannya kosong, namun bibirnya berusaha bergerak. Dari sela nafasnya yang berat, terdengar bisikan lirih. Bim, jangan dekati pohon itu. Pak Darmo, getah, hitam. Tubuhnya kembali kejang, lalu mengeluarkan suara erangan panjang. Cairan hitam semakin banyak merembes dari pori-porinya, membuat warga yang menyaksikan menjerit ketakutan. Beberapa perempuan menutup mata anak-anak mereka, agar tak melihat. Ini bukan sakit biasa, bisik salah seorang warga. Ini ulah santet, jawab yang lain dengan suara bergetar. Bima merasakan tubuhnya dingin. Ia teringat jelas, beberapa malam lalu ia sendiri melihat Pak Darmo menampung getah dari pohon beringin. Dan sekarang, Pak Karyo, orang pertama yang menyambutnya ketika pulang, tergeletak sekarat dengan gejala persis seperti yang diceritakan Mbah Surti. Hari itu, kabar penyakit misterius Pak Karyo menyebar cepat. Warga desa mulai resah. Ada yang yakin ini kutukan karena Pak Karyo sering berbicara sembarangan soal Pak Darmo. Ada pula yang bilang karena ia pernah melewati pohon beringin larut malam. Bima berusaha menenangkan diri, tapi perasaan bersalah menghantui. Malam sebelumnya, ia sempat berbincang dengan Pak Karyo tentang Pak Darmo. Mungkinkah percakapan itu sampai ke telinga dukun tua itu? Mungkinkah ini balasannya? Sore harinya, Bima menemui Ratri di pasar. Wajah gadis itu pucat, jelas terguncang oleh kabar yang sama. "Kau sudah dengar?" tanya Ratri lirih. "Aku ada di rumahnya. Aku lihat sendiri kondisinya," jawab Bima. "Ini pasti ulah Pak Darmo. Aku yakin." Bima menatapnya. "Kau tahu sesuatu, Rat?" Ratri menggigit bibirnya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang mendengar. "Pak Karyo, dia orang yang berani. Beberapa kali ia terang-terangan menentang Pak Darmo. Katanya, ilmu hitam tak seharusnya dibiarkan menguasai desa. Tapi orang-orang hanya berani berbisik, tak ada yang mau ikut bicara. Dan sekarang, lihatlah apa yang terjadi padanya." Bima mengepalkan tangan. Ini sudah kelewatan. Tak mungkin orang terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Tapi kau harus hati-hati, Bima. Banyak yang pernah mencoba melawan, dan semuanya berakhir mengenaskan. Mata Ratri berair. Ia menunduk, lalu berkata, "Aku tak mau kau bernasib sama." Malam itu, Bima tak bisa tidur. Bayangan tubuh Pak Karyo yang menggigil, wajahnya yang menghitam, dan cairan pekat yang menetes tak henti terus menghantui pikirannya. Ia duduk di beranda, memandangi pohon beringin yang menjulang hitam di kejauhan. Angin malam membawa suara aneh, seperti rintihan panjang, bercampur dengan bisikan samar. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki pelan dari jalanan. Bima menajamkan telinga. Dari balik kegelapan, muncul seorang lelaki berjalan pincang. Cahaya lampu minyak menyingkap wajahnya, itu Surya. Surya berhenti di depan rumah Bima, menatapnya dengan senyum sinis. "Sudah dengar kabar tentang Pak Karyo?" Suaranya datar, tapi penuh ejekan. Bima menatap tajam. "Apa maksudmu?" Surya mendengus. "Anggap saja itu pelajaran. Jangan macam-macam di desa ini. Apalagi soal Ratri." Bima bangkit, emosinya meluap. "Kau yang melakukannya." Surya tertawa pendek. Aku tak perlu kotor tangan. Ada orang yang lebih berkuasa untuk itu. Kau tahu siapa, kan?" Senyum dingin Surya membuat darah Bima mendidih. Tapi ia tahu, menyerang Surya tak akan menyelesaikan masalah. Lelaki itu hanyalah bayangan, boneka dari kekuatan yang lebih gelap di baliknya. Keesokan harinya, kondisi Pak Karyo memburuk. Tubuhnya makin lemah, kulitnya hampir seluruhnya berubah kehitaman. Saat napas terakhirnya terhela, suara lirih keluar dari bibirnya. "Bima, pohon itu, rahasia, ada di sana." Dan ia pun mengembuskan napas terakhir, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Tangis keluarga dan tetangga pecah, tapi di balik itu ada ketakutan yang lebih besar.
Siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Bima berdiri di luar rumah, menatap langit kelabu. Pikirannya penuh dengan amarah dan tekad. Ia tahu, ini bukan sekadar penyakit. Ini adalah peringatan. Santet getah ireng benar-benar ada, dan kini ia sudah menjadi saksi langsung korbannya. Dalam hatinya, ia bersumpah, ia tak akan tinggal diam. Ia akan mencari jalan untuk melawan kegelapan ini, meski harus berhadapan langsung dengan Pak Darmo. Dan jauh di pinggir hutan, di rumah tuanya yang sunyi, Pak Darmo duduk di depan wadah bambu berisi cairan hitam. Bibirnya tersenyum tipis, mantranya berbisik pelan, dan di matanya terpantul bayangan wajah lain, wajah yang akan segera menjadi target berikutnya. Ratri menjadi target. Sejak kematian Pak Karyo, suasana desa Oringin Kembar berubah drastis. Orang-orang semakin jarang keluar rumah saat malam tiba. Pasar yang biasanya ramai kini tampak lengang. Bahkan suara gamelan dari hajatan pun tak pernah terdengar lagi. Ketakutan seperti selimut hitam yang menutup seluruh desa. Semua orang tahu siapa yang berada di balik malapetaka itu, tapi tak seorang pun berani menyebut nama Pak Darmo dengan suara keras. Bima sendiri masih dihantui bayangan tubuh Pak Karyo. Namun keteguhannya semakin kuat. Ia tak bisa menerima bahwa satu orang, dengan kekuatan hitamnya, bisa menguasai seluruh desa. Lebih-lebih, ia merasa bersalah karena Pak Karyo pernah menegurnya soal Pak Darmo, dan kini ia sudah mati mengenaskan. Namun tanpa ia sadari, ancaman itu semakin mendekat. Kali ini, bukan dirinya yang menjadi sasaran pertama, melainkan orang yang paling ia sayangi, Ratri. Hari itu, Ratri tampak lesu di pasar. Bima yang sedang membantu ibunya membeli sayur langsung menyadari wajah gadis itu pucat, matanya sayu, dan tangannya gemetar saat menimbang cabai. "Rat, kau sakit?" tanya Bima cemas. Ratri tersenyum lemah. "Hanya kurang tidur. Tapi wajahmu pucat sekali." Bima mendekat, meletakkan tangannya di dahi Ratri. Kulitnya dingin, tapi bukan dingin biasa, dingin seperti es yang meresap ke tulang. "Ini bukan sakit biasa," gumam Bima. Ratri menunduk. "Sejak semalam, tubuhku panas dingin. Perutku perih, rasanya seperti ada sesuatu yang merayap di dalam." Mata Bima melebar. Ia teringat pada gejala yang dialami Pak Karyo. Rasa sakit yang datang tiba-tiba, tubuh melemah, lalu cairan hitam yang merembes keluar. "Tidak mungkin," bisiknya. "Jangan bilang." Ratri menatapnya dengan mata penuh kecemasan. "Bima, apa ini, santet itu?" Bima menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan. "Tenang, aku tak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Kita akan cari cara." Namun kondisi Ratri semakin memburuk dari hari ke hari. Malam itu, Bima menemani Ratri di rumahnya. Bu Murni, ibu Ratri, duduk di samping ranjang dengan wajah penuh cemas. Ratri menggigil hebat, tubuhnya penuh keringat, dan sesekali ia merintih kesakitan sambil memegang perut. Tiba-tiba, dari sela jemarinya, menetes cairan hitam pekat. Bima terperanjat. Cairan itu sama persis dengan yang keluar dari tubuh Pak Karyo. Hitam, kental, berbau anyir. Ya Allah, Bu Murni menutup wajahnya, menangis terseduh-seduh. Bima mencengkeram tangan Ratri. "Bertahanlah, Rat. Aku janji akan menyelamatkanmu." Namun di dalam hatinya, ia tahu ini bukan penyakit biasa. Ini adalah serangan. Serangan yang ditujukan tepat pada orang yang paling ia cintai. Keesokan harinya, Bima berlari menemui Mbah Surti. Dengan napas memburu, ia menceritakan semua gejala yang dialami Ratri. Wajah Mbah Surti berubah pucat. "Itu pasti santet getah ireng," katanya lirih. "Dan targetnya jelas, orang yang dekat denganmu. Pak Darmo ingin mengingatkanmu bahwa kau sudah melangkah terlalu jauh." Bima mengepalkan tangan. "Lalu apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa menyelamatkan Ratri?" Mbah Surti terdiam lama, kemudian menghela napas.
Menghentikan santet getah ireng bukan perkara mudah. Karena getah itu adalah medium roh jahat. Untuk memutus ikatan santet, kita harus memutus sumbernya, pohon beringin itu. Tapi siapapun yang berani mendekat, bisa berakhir seperti Ratri, atau lebih buruk. Aku tak peduli, tegas Bima. Selama Ratri masih bisa diselamatkan, aku akan melawan. Mbah Surti menatapnya dalam-dalam. Kau punya nyali besar, Bima. Tapi kau harus ingat, ini bukan hanya pertarungan tubuh, ini pertarungan jiwa. Kau harus siap kehilangan segalanya. Sementara itu, kabar sakitnya Ratri menyebar cepat di desa. Orang-orang mulai berbisik bahwa ia menjadi korban berikutnya dari santet Pak Darmo. Beberapa bahkan menyarankan agar Ratri segera dijauhkan, agar kutukan itu tidak menular ke orang lain. Di antara bisikan itu, ada satu suara yang paling menusuk telinga Bima, suara Surya. Suatu sore, ketika Bima keluar dari rumah Ratri untuk mencari ramuan, Surya menghadangnya di jalan. Kau lihat sendiri, kan? Itu akibat berani menentangku. Bima menatap dengan amarah. Ini ulahmu? Kau yang meminta Pak Darmo menyantet Ratri. Surya menyeringai. Aku tak perlu mengotori tangan. Aku hanya bicara. Selebihnya, ada orang yang tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Bima melangkah maju, hampir menghantam wajah Surya. Tapi ia menahan diri. Surya hanya pion, pikirnya. Musuh sebenarnya adalah Pak Darmo. Malam itu, Ratri kembali kejang. Dari pori-porinya, cairan hitam semakin banyak keluar. Tubuhnya menggelepar seperti ikan kehabisan air. Bima yang panik mencoba menahan, sementara Bu Murni berteriak memanggil tetangga. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba lampu minyak padam, dan ruangan menjadi gelap gulita. Dari arah jendela, terdengar suara burung gagak berkoak keras, disusul dengan suara bisikan samar. Yang dekat denganmu akan hancur. Bima menoleh keluar, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon beringin yang berdiri tegak, akar-akarnya menjuntai seperti tangan-tangan hitam yang ingin meraih mangsa. Bima menggertakkan gigi. Ia sadar, ini bukan lagi ancaman. Ini sudah perang. Ketika lampu minyak kembali menyala, Ratri sudah lemas. Tubuhnya basah oleh keringat bercampur cairan hitam. Matanya terbuka sedikit, menatap Bima dengan pandangan kosong. Bima, suaranya lemah. Aku takut. Aku merasa ada sesuatu masuk ke dalam tubuhku. Bima memeluknya erat. Aku di sini, Rat. Aku tak akan biarkan kau sendirian. Aku akan melawan mereka. Namun di balik pelukan itu, air mata Bima jatuh. Ia tahu waktu semakin menipis. Jika ia tidak segera menemukan cara, Ratri bisa berakhir seperti Pak Karyo, atau lebih buruk. Dan jauh di pinggir hutan, di rumah tuanya yang diselimuti bayangan, Pak Darmo duduk di depan wadah bambu berisi cairan hitam. Bibirnya melafalkan mantra panjang, sementara asap tipis mengepul dari dupa yang menyala. Dalam asap itu, wajah Ratri muncul, pucat, penuh rasa sakit. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu, anak manis, bisik Pak Darmo sambil tertawa kecil. Kau hanyalah kunci untuk menghancurkan keberanian Bima. Dan saat ia menyerah, desa ini kembali tunduk sepenuhnya padaku. Bima mencari kebenaran. Malam di desa Uringin Kembar terasa semakin pekat setelah Ratri jatuh sakit karena serangan gaib. Seisi desa sudah tahu bahwa santet getah ireng telah menemukan korban barunya. Bisikan orang-orang semakin ramai, seakan kutukan itu kembali bangkit dari tidur panjangnya. Bima tidak bisa lagi tinggal diam. Malam itu juga, setelah memastikan Ratri bisa beristirahat meski dengan tubuh lemah, ia berjalan menuju rumah paling tua di desa, rumah Mbah Surti. Rumah itu terletak di ujung desa, dekat jalan setapak menuju hutan. Dindingnya dari anyaman bambu, lampu minyak kecil menggantung di depan pintu, memberi cahaya redup seperti kunang-kunang.
Di sekelilingnya tumbuh pohon pisang dan rumpun bambu yang berdesir setiap kali angin malam bertiup. Bima mengetuk pintu kayu yang sudah rapuh. Assalamualaikum. Mbah, saya Bima. Saya perlu bicara. Dari dalam terdengar suara batuk pelan, kemudian langkah kaki yang lambat. Pintu berdiri terbuka, menampakkan sosok wanita tua dengan rambut putih terurai dan wajah penuh keriput. Tatapannya tajam, namun penuh kebijaksanaan. Waalaikumsalam, Bima, katanya pelan. Aku sudah menunggumu. Masuklah. Bima tertegun. Menunggu saya. Mbah Surti hanya tersenyum samar, lalu berbalik masuk. Bima mengikutinya, melewati ruang sempit yang penuh dengan anyaman tikar tua, kendi tanah liat, dan rak kayu berisi botol-botol berdebu. Di pojok ruangan, ada sebuah tungku kecil dengan bara api merah padam. Mbah Surti duduk bersila di atas tikar. Kau ingin tahu tentang santet getah ireng, bukan? Bima terdiam sesaat, lalu mengangguk. Ratri diserang. Cairan hitam itu keluar dari tubuhnya. Saya tahu ini ulah Pak Darmo. Tapi saya ingin tahu, dari mana asal kekuatan itu? Bagaimana cara melawannya? Mbah Surti menutup mata sejenak, seperti mengumpulkan ingatan. Getah ireng adalah ilmu lama, bukan sekadar santet. Ia diciptakan ratusan tahun lalu oleh seorang dukun sakti bernama Ki Lodra. Nama itu membuat udara di ruangan mendadak berat. Bara api di tungku seakan bergetar, menimbulkan bayangan hitam di dinding. Ki Lodra, tanya Bima dengan nada hati-hati. Mbah Surti mengangguk. Dulu, ia bukan orang sembarangan. Ki Lodra adalah dukun yang paling disegani di tanah Jawa bagian timur. Ia mempelajari ilmu hitam dari berbagai penjuru, hingga akhirnya menemukan media yang bisa mengikat roh jahat ke dalam tubuh manusia. Getah dari pohon beringin tua. Bima mengernyit. Pohon beringin di desa ini. Ya, jawab Mbah Surti tegas. Pohon beringin di tengah hutan Oringin Kembar adalah peninggalan Ki Lodra. Pohon itu tidak tumbuh secara alami, melainkan ditanam melalui ritual darah. Konon, akar-akar pohon itu disiram dengan darah manusia yang dikorbankan dalam sebuah perjanjian gaib. Itulah sebabnya getah yang keluar dari pohon itu hitam pekat, bukan bening seperti beringin biasa. Getah itulah yang menjadi medium santet. Jika seseorang terkena santet ini, getah akan meresap ke dalam tubuh, merusak darah dan jiwa mereka perlahan-lahan. Bima merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia teringat cairan hitam yang menetes dari tubuh Ratri. Jadi, benar, itu bukan sekadar simbol, itu benar-benar getah dari pohon terkutuk itu. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Bima bertanya dengan suara bergetar. Mbah Surti menatapnya lama, kemudian berkata lirih, santet getah ireng hanya bisa diputus dengan menghancurkan ikatan antara korban dan pohon beringin itu. Artinya, seseorang harus melakukan ritual balik di bawah pohon itu, di malam purnama, dan menghadapi roh yang bersemayam di sana. Tapi ingat, roh itu adalah warisan Ki Lodra sendiri. Ia bukan sekadar roh, tapi penunggu yang lapar akan jiwa manusia. Bima mengepalkan tangannya. Kalau itu satu-satunya cara, saya akan melakukannya. Mbah Surti menggeleng. Kau belum mengerti, Bima. Banyak orang pernah mencoba melawan. Tak satu pun yang kembali hidup. Pohon itu sudah menelan terlalu banyak jiwa. Dan Pak Darmo, dia adalah pewaris ilmu Ki Lodra. Ia memberi makan roh itu agar kekuatannya tetap abadi. Itulah mengapa tak ada yang berani menentangnya. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara api kecil di tungku yang terdengar. Bima menunduk, hatinya bergejolak. Antara takut, marah, dan putus asa. Namun bayangan wajah pucat Ratri kembali muncul di benaknya, membuat tekadnya semakin mengeras. Saya tidak peduli seberapa kuat pohon itu, atau siapapun yang menjaganya. Saya tidak bisa membiarkan Ratri mati seperti Pak Karyo. Saya akan melawan, Mbah.
Mbah Surti menatapnya dengan sorot mata sedih. Kalau begitu, kau harus tahu satu hal lagi. Santet getah ireng bukan hanya menyerang tubuh. Ia menyerang hati dan pikiran. Kau akan dihantui oleh bayangan terburuk dalam hidupmu. Jika kau goyah, maka roh itu akan menelanmu. Bima menarik napas panjang. Lebih baik saya binasa, daripada hanya berdiam dan membiarkan orang-orang mati sia-sia. Melihat tekad itu, Mbah Surti akhirnya bangkit perlahan. Ia berjalan menuju rak kayu tua, lalu mengambil sebuah kotak kecil berukir. Kotak itu tampak usang, dengan ukiran menyerupai akar-akar beringin. Ia meletakkannya di hadapan Bima. Ini peninggalan ayahku, kata Mbah Surti. Ia dulu juga melawan Ki Lodra. Meski akhirnya gagal, ia meninggalkan satu-satunya benda yang bisa melemahkan ikatan getah ireng, secari kain kafan yang pernah dipakai untuk mengikat korban pertama Ki Lodra. Kain ini menyimpan jejak doa dan darah orang yang tidak berdosa. Jika kau berani, bawalah ini saat menghadapi pohon beringin. Bima membuka kotak itu. Di dalamnya, terlipat kain putih yang sudah menguning, berbau tanah lembab. Meski usang, kain itu memancarkan aura yang aneh, seperti hawa dingin yang berbeda dari kegelapan. Saat itu juga, terdengar suara angin kencang dari luar. Bambu-bambu di sekitar rumah bergesekan keras, seperti ada sesuatu yang lewat. Lampu minyak di dalam rumah bergetar, nyaris padam. Mbah Surti mendongak, wajahnya berubah tegang. Dia tahu kau sudah mengetahui rahasianya. Bima menoleh. Dia? Maksudnya Pak Darmo. Bukan, jawab Mbah Surti lirih. Roh Ki Lodra. Di luar rumah, terdengar suara tawa lirih, berat dan menyeramkan. Seperti suara dari dalam tanah. Bima merasakan udara menjadi sesak, dadanya ditekan. Mbah Surti segera meraih segenggam garam dan menaburkannya ke tungku api. Bara merah menyala terang, mengusir hawa gelap yang merambat. Suara tawa itu menghilang perlahan, tapi menyisakan gema di telinga. Cepatlah bersiap, Bima, kata Mbah Surti dengan suara tegas. Purnama tinggal 3 malam lagi. Itu satu-satunya kesempatanmu menyelamatkan Ratri. Jika tidak, roh itu akan menelan tubuhnya sepenuhnya, dan kau tak akan pernah melihat Ratri yang kau kenal lagi. Bima menggenggam kain kafan itu dengan erat. Pandangannya keras, penuh tekad. Aku akan melakukannya. Demi Ratri, demi desa ini. Mbah Surti menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Semoga nyalimu cukup kuat untuk menghadapi kebenaran yang bahkan aku sendiri tak sanggup lihat. Dan malam itu, Bima keluar dari rumah tua itu dengan langkah berat. Hatinya penuh ketakutan, tapi juga dipenuhi nyala tekad yang tak tergoyahkan. Ia tahu, 3 malam lagi akan menjadi malam penentuan. Malam di mana ia harus berhadapan dengan kutukan yang sudah menghantui desa berabad-abad. Pertarungan ilmu gaib. 3 malam terasa seperti sekejap. Waktu seolah berlari ketika seseorang sedang dikejar maut. Setiap menit yang lewat membuat tubuh Ratri semakin melemah, sementara cairan hitam yang keluar dari pori-porinya makin banyak. Kadang cairan itu mengalir dari mata, telinga, bahkan sudut bibirnya, membuat Bu Murni menangis setiap malam tanpa daya. Bima tahu, jika ia terlambat sedikit saja, Ratri akan binasa sepenuhnya. Malam purnama yang dijanjikan pun akhirnya tiba. Langit malam itu bersih tanpa awan. Bulan purnama menggantung besar, memancarkan cahaya pucat di atas desa. Hutan di pinggir desa Uringin kembar terlihat jauh lebih menyeramkan. Pohon-pohon menjulang seperti bayangan raksasa, dan suara serangga bercampur dengan kokok burung hantu menambah suasana mencekam. Bima berdiri di halaman rumahnya, menggenggam kain kafan yang diberikan Mbah Surti. Jantungnya berdegup kencang. Malam ini ia tidak hanya melawan santet, tapi juga melawan warisan ilmu hitam berabad-abad. Mbah Surti mendekatinya sambil membawa kendi berisi air kembang 7 rupa. Kau sudah siap, Bima? Tanyanya lirih.
Bima mengangguk, meski wajahnya masih dipenuhi rasa cemas. Saya harus siap. Kalau tidak, Ratri akan mati. Baik, ucap Mbah Surti. Kita harus menuju pohon beringin itu sekarang, sebelum bulan mencapai titik puncaknya. Perjalanan menuju hutan terasa panjang. Angin dingin menampar wajah mereka, membawa bau anyir yang menusuk. Sesekali Bima merasa seperti ada langkah kaki lain yang mengikuti dari belakang. Namun setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanya bayangan pepohonan bergoyang. Mbah Surti sesekali melafalkan doa-doa, menaburkan garam di jalan setapak. Ini untuk mengusir roh penunggu kecil, jelasnya. Tapi roh besar di pohon itu tidak akan mudah terusir. Makin jauh mereka melangkah, makin jelas terlihat siluet pohon beringin raksasa. Batangnya sebesar rumah, dengan akar menjuntai seperti puluhan ular hitam yang ingin meraih mangsa. Dari celah-celah batangnya, menetes cairan hitam pekat yang jatuh ke tanah, meninggalkan bekas seperti luka terbakar. Bima merinding. Getah itu persis dengan yang keluar dari tubuh Ratri. Mereka berhenti di hadapan pohon itu. Suasana mendadak hening. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Seakan seluruh hutan menahan napas. Mbah Surti meletakkan kendi di tanah, menyalakan dupa, lalu menyuruh Bima duduk bersila. Letakkan kain kafan itu di pangkuanmu. Fokuskan pikiranmu pada Ratri. Ingat wajahnya, ingat suaranya, jangan lepaskan bayangan itu. Bima mengikuti instruksi. Ia menutup mata, membayangkan Ratri yang tersenyum. Suara lembutnya memanggil namanya. Namun semakin ia mencoba fokus, semakin kuat bayangan lain menyerang. Bayangan tubuh Ratri yang penuh cairan hitam, wajah pucat Pak Karyo yang sudah mati, dan tawa dingin Pak Darmo menggema di telinganya. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar pelan. Akar-akar pohon beringin bergerak, melingkar seperti ular. Dari batang pohon, muncul kabut hitam pekat yang membentuk wujud samar seorang pria tua dengan mata merah menyala. Siapa yang berani mengusik perjanjian ini? Suara berat itu menggema, seperti datang dari dalam tanah. Bima terlonjak. Kilodra, bisiknya. Sosok kabut itu menatap langsung ke arahnya. Darah baru, jiwa muda, kau datang untuk menantangku. Bima berusaha menahan rasa takut. Ia meraih kain kafan, menekapkannya ke dada. Aku datang untuk memutus santetmu. Aku tak akan membiarkan kau mengambil nyawa Ratri. Sosok itu tertawa. Suara tawanya membuat daun-daun di sekitar pohon gugur sekaligus. Bocah tolol. Kau pikir kain busuk itu bisa menghentikan warisan Kilodra? Roh-roh yang lapar sudah terikat pada pohon ini. Setiap nyawa yang mati menjadi makanan mereka. Dan gadis itu hanyalah santapan berikutnya. Seketika, udara di sekitar pohon berputar kencang. Kabut hitam menyerbu Bima, menampilkan ilusi-ilusi mengerikan. Ia melihat Ratri berteriak minta tolong. Tubuhnya diseret akar-akar pohon. Ia melihat ibunya menangis darah. Ia melihat dirinya sendiri terikat di batang beringin. Tubuhnya menghitam hingga tak berbentuk. Bima berteriak, mencoba mengusir bayangan itu. Tidak. Itu hanya ilusi. Mbah Surti berteriak dari belakang. Bima, jangan goyah. Fokus pada wajah Ratri yang kau cintai. Itulah kekuatanmu. Dengan sekuat tenaga, Bima kembali membayangkan Ratri. Senyum polosnya, tatapan lembut matanya. Perlahan, kain kafan di pangkuannya mengeluarkan cahaya redup. Kabut hitam yang menyelubunginya mulai memudar sedikit. Namun tiba-tiba, dari arah hutan terdengar suara tertawa lain. Lebih jelas, lebih nyata. Dari balik pepohonan, muncul Pak Darmo. Ia mengenakan jubah hitam, membawa kendi bambu berisi cairan hitam. Matanya tajam, bibirnya tersenyum licik. Bocah sombong, katanya. Kau kira bisa melawan dengan bantuan nenek tua itu? Kau hanya mempercepat kematianmu sendiri. Dengan cepat, Pak Darmo menuangkan cairan hitam dari kendinya ke tanah. Seketika,
Akar-akar pohon bergerak liar, menyambar ke arah Bima. Bima hampir terjatuh, tapi Mbah Surti menahan dengan doa-doanya, menaburkan garam dan air kembang ke akar itu. Suara letupan terdengar, akar-akar itu mundur sejenak. "Darmo," teriak Mbah Surti. "Berhentilah. Kau sudah cukup banyak menelan jiwa. Jangan seret anak ini." Pak Darmo tertawa keras. "Aku pewaris Ki Lodra. Tanpa aku, pohon ini mati. Tanpa pohon ini, aku hanya manusia lemah." "Tidak, Surti, aku tidak akan berhenti. Justru malam ini, dengan bulan purnama sebagai saksi, aku akan mempersembahkan jiwa Bima pada pohon ini." Pertarungan pun pecah. Kabut hitam dari pohon semakin pekat. Sosok Ki Lodra makin nyata, sementara akar-akar menyerang seperti puluhan cambuk. Bima berusaha menahan dengan kain kafan. Cahaya dari kain itu menangkis sebagian serangan. Tapi setiap kali ia goyah, kabut semakin kuat. Pak Darmo mengangkat tangannya, melafalkan mantra. Dari kendi bambu, cairan hitam muncrat, melayang di udara lalu menetes ke tanah. Dari tetesan itu muncul makhluk-makhluk hitam kecil menyerupai tangan, merangkak ke arah Bima. Bima terengah-engah, hampir terjerat. Namun suara lirih Ratri yang ia bayangkan kembali menggema di kepalanya. "Bima, jangan menyerah." Cahaya dari kain kafan makin terang, menyinari seluruh pohon. Untuk sesaat, sosok Ki Lodra mundur, melolong marah. Pak Darmo mendengus kesal. "Kau memang keras kepala. Tapi mari kita lihat, seberapa lama kau bisa bertahan." Dengan satu gerakan, ia menancapkan tangannya ke tanah. Akar-akar pohon beringin menjerit, lalu keluar dari dalam tanah, mencoba melilit tubuh Bima. Mbah Surti berseru, "Bima, letakkan kain kafan di akar itu." Tanpa berpikir, Bima menempelkan kain kafan ke akar yang melilit kakinya. Akar itu langsung berasap, terdengar suara jeritan panjang, seperti jeritan makhluk gaib yang terbakar. Akar itu terlepas, menggelepar seperti ular disiram api. Sosok Ki Lodra menjerit marah. "Berani sekali kau menodai pohon ini. Kau akan menyesal, bocah." Udara di hutan semakin mencekam. Pertarungan belum usai. Bima terengah, tubuhnya penuh keringat dingin. Tapi di dalam dadanya, tekadnya semakin kuat. Ia tidak akan mundur. Demi Ratri, demi desanya, ia akan melawan sampai akhir. Dan malam itu menjadi saksi awal pertempuran gaib terbesar yang pernah terjadi di desa Oringin Kembar, antara seorang pemuda yang hanya bermodalkan cinta, melawan warisan ilmu hitam paling kelam sepanjang sejarah. Pengorbanan di pohon beringin. Pertarungan malam itu membuat seluruh hutan bergetar. Suara lolongan roh dan dentuman akar beringin seperti guntur menembus tanah. Cahaya bulan purnama yang tadinya indah kini terasa dingin dan menakutkan, menyinari wajah Bima yang penuh keringat dan debu. Di satu sisi, Pak Darmo terus melafalkan mantra, wajahnya dipenuhi amarah. Di sisi lain, Mbah Surti berusaha menopang Bima yang hampir tumbang karena kehabisan tenaga. Tapi Bima tahu, pertempuran ini belum selesai. Justru kini, semuanya baru memasuki babak akhir. Sosok Ki Lodra makin jelas di antara kabut hitam yang menyelimuti batang beringin. Tingginya menjulang, matanya merah membara, mulutnya menganga dengan gigi panjang. Suaranya bergema seperti ribuan bisikan. "Bima, darahmu harum, jiwamu kuat. Berikan dirimu padaku, dan aku akan bebaskan gadis itu." Bima terperanjat. Ia tahu roh itu berbohong, tapi kata-kata itu menghantam hatinya. Jika benar ia menyerahkan dirinya, apakah Ratri bisa selamat? Pak Darmo tertawa. Suaranya menggema di antara pohon-pohon. "Dengar itu, Bima. Bahkan Ki Lodra sendiri menginginkanmu. Kau akan menjadi tumbal terakhir yang menguatkan pohon ini. Setelah itu, aku akan menjadi penguasa yang tak terkalahkan." Mbah Surti berteriak, "Jangan dengarkan. Itu tipu daya. Jika kau menyerah, bukan hanya dirimu,
tapi jiwa Ratri juga akan binasa. Bima memandang kain kafan yang masih ia genggam. Cahaya redupnya kini semakin melemah, seolah ikut terkuras oleh serangan gaib yang tak henti-hentinya. Keringat bercucuran dari wajahnya, tubuhnya gemetar, tapi hatinya menolak menyerah. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah Ratri. Gadis itu kini pasti terbaring lemah di rumah, di ambang kematian. Hanya ada satu cara. Ia harus menghancurkan ikatan antara roh Kilodra dan pohon beringin. Tapi bagaimana? Pak Darmo melangkah maju, kendinya berisi cairan hitam semakin memancarkan asap pekat. Ia menumpahkan cairan itu ke akar pohon. Getah hitam memancar deras, merayap ke tanah, membentuk pusaran di sekitar kaki Bima. "Aku akan menyeretmu masuk ke dalam pohon ini," teriak Pak Darmo. Sekejap saja, akar-akar beringin menancap ke tanah, melilit pergelangan tangan dan kaki Bima. Ia berusaha melepaskan diri, tapi ikatan itu terlalu kuat. Getah hitam mulai meresap ke kulitnya, panas dan menyakitkan. Ia berteriak, merasakan tubuhnya perlahan melemah. Mbah Surti berusaha menolong, menaburkan garam dan air kembang. Namun kekuatan Pak Darmo terlalu besar malam itu. Ia adalah pewaris Kilodra, dan bulan purnama membuat kekuatannya berlipat ganda. Di tengah kesakitan itu, suara lirih terdengar di telinga Bima. Suara yang sangat ia kenal. "Bima, jangan menyerah. Aku percaya padamu." Itu suara Ratri. Entah dari mana datangnya, tapi suara itu jelas, menembus kabut hitam yang menutupi telinga dan pikirannya. Mata Bima terbuka, berkilat penuh tekad. Ia menggenggam kain kafan dengan sisa tenaga. Dengan teriakan keras, ia menekapkannya ke akar yang melilit tubuhnya. Cahaya terang memancar, membakar akar-akar itu hingga terlepas. Kilodra menjerit marah. "Berani sekali kau melawan perjanjian darahku." Pak Darmo juga terkejut. "Tidak, itu tidak mungkin. Kain itu seharusnya sudah kehilangan kekuatannya." Mbah Surti berteriak, "Itu kekuatan cinta dan tekadnya, Darmo. Sesuatu yang tak akan pernah kau miliki." Namun kekuatan itu punya harga. Cahaya dari kain kafan makin membesar, membuat akar-akar pohon meleleh. Tapi di saat yang sama, tubuh Bima juga terbakar dari dalam. Ia merasakan darahnya mendidih, seolah sebagian jiwanya ikut terserap ke dalam kain itu. Mbah Surti menangis. "Bima, hentikan. Kalau terus begitu, kau sendiri yang akan jadi tumbal." Bima menoleh dengan senyum lemah. "Tak apa, Mbah. Asalkan Ratri bisa hidup, aku rela." Pak Darmo panik. Ia mencoba menghentikan Bima dengan melemparkan cairan hitam ke arah tubuhnya. Namun cahaya kain kafan semakin terang, menelan setiap tetesan cairan hitam itu. "Tidak, tidak mungkin. Aku adalah pewaris Kilodra. Aku tak bisa kalah oleh bocah desa bodoh." Ia berlari maju, hendak menancapkan tangannya langsung ke dada Bima. Tapi sebelum sempat, cahaya dari kain kafan meledak, menyilaukan seluruh hutan. Dalam cahaya itu, Bima merasakan sesuatu. Dirinya berdiri di dalam dunia lain, gelap, penuh bisikan. Di depannya berdiri sosok Kilodra, lebih jelas daripada sebelumnya. Matanya menyala, tubuhnya dibalut kabut hitam, tangannya penuh darah kering. "Bocah!" Kilodra mengaum. "Kau pikir bisa memutus ikatan yang kubangun dengan darah ratusan manusia? Kau hanya manusia lemah. Serahkan jiwamu padaku, dan aku akan bebaskan gadis itu." Bima terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum tipis. "Kalau begitu, ambil jiwaku, tapi bebaskan Ratri, dan hentikan semua kutukan ini." Kilodra menatapnya, lalu tertawa panjang. "Kau benar-benar bodoh. Baiklah, aku akan mengambil jiwamu." Namun di detik terakhir, Bima merobek kain kafan itu, melilitkannya ke tubuh Kilodra. Cahaya meledak dari kain itu, membakar sosok gaib tersebut. Kilodra menjerit kesakitan, tubuhnya terbelah oleh cahaya,
dan kabut hitam yang menyelimutinya hancur berkeping-keping. Arg. Tidak. Aku tidak bisa binasa. Suara itu lenyap. Dunia gelap runtuh. Bima tersadar kembali di hutan. Tubuhnya tergeletak lemah. Darah mengalir dari mulutnya. Pohon beringin itu bergetar hebat. Akar-akarnya meronta. Lalu satu persatu patah. Getah hitam yang menetes dari batang berhenti, menyisakan bau hangus. Pak Darmo berteriak, histeris. Tidak. Kau menghancurkan semuanya. Tanpa pohon ini, aku bukan siapa-siapa. Ia mencoba menyerang Bima untuk terakhir kalinya. Namun sebelum ia sempat, akar pohon beringin yang tersisa melilit tubuhnya sendiri, menyeretnya masuk ke dalam batang pohon. Suara jeritan Pak Darmo menggema, lalu lenyap di telan pohon yang retak dan hancur. Hutan kembali hening. Bulan purnama masih bersinar, tapi kini tak lagi menakutkan. Mbah Surti berlari ke arah Bima, memeluk tubuhnya yang lemah. Bima, bertahanlah, nak. Kau sudah menyelamatkan Ratri. Kau sudah menyelamatkan desa ini. Bima tersenyum tipis, matanya setengah terbuka. Baguslah, kalau begitu, semua tidak sia-sia. Air mata mengalir di wajah Mbah Surti. Ia tahu, pengorbanan Bima adalah harga yang harus dibayar untuk memutus kutukan yang sudah ratusan tahun mengikat desa itu. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, desa Uringin Kembar akhirnya terbebas dari cengkeraman santet getah ireng. Tapi kebebasan itu datang dengan pengorbanan besar. Seorang pemuda bernama Bima yang berani menukar hidupnya demi cinta dan keselamatan orang lain. Akhir yang menghantui. Malam itu menjadi saksi bisu pertempuran terakhir di bawah pohon beringin tua. Tanah masih basah oleh sisa getah hitam yang meleleh, meski kini kekuatannya telah lenyap. Asap tipis mengepul dari akar-akar pohon yang patah, seperti napas terakhir dari makhluk gaib yang sudah dikurung berabad-abad lamanya. Bima tergeletak di tanah, tubuhnya hampir tak bergerak. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, namun senyumnya masih tersisa. Mbah Surti menopang kepalanya dengan tangan gemetar, air mata jatuh membasahi tanah. Bima, jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan Ratri. Suaranya pecah, seperti doa yang diucapkan dengan putus asa. Bima berusaha membuka mulutnya, kata-kata keluar pelan, nyaris tak terdengar. Tolong, katakan pada Ratri, aku selalu ada di sisinya. Mbah Surti menggenggam tangannya erat, tapi tubuh itu perlahan melemah, lalu terdiam. Senyum tipis masih melekat di wajahnya. Desa Uringin Kembar akhirnya benar-benar terbebas dari teror santet getah ireng. Malam itu, angin terasa lebih ringan, dan suara jangkrik yang lama menghilang kembali terdengar. Pohon beringin, yang selama ratusan tahun menjadi pusat kutukan, kini hanya tinggal batang retak yang gosong. Namun di balik rasa lega itu, kesedihan mendalam menyelimuti seluruh desa. Kabar tentang pengorbanan Bima cepat menyebar. Warga desa berbondong-bondong datang ke hutan, melihat tubuh pemuda itu yang kini terbujur kaku dengan wajah damai. Mereka menangis, sebagian menyesali keraguan dan ketakutan mereka sendiri selama ini. Dia rela menukar nyawanya untuk kita semua, bisik seorang lelaki tua. Semoga arwahnya tenang, ucap seorang ibu sambil menggendong anaknya. Keesokan harinya, Ratri yang selama berhari-hari sakit misterius, akhirnya tersadar dari tidurnya. Tubuhnya masih lemah, namun rasa sakit aneh yang menghantuinya lenyap. Ia menatap sekeliling, mencari Bima. Bima, di mana Bima? Tanyanya dengan suara parau. Tak ada yang berani menjawab. Hanya tatapan penuh duka dari para tetangga dan keluarga yang membuat dadanya terasa sesak. Hingga akhirnya, Mbah Surti yang datang langsung memeluknya erat. Ratri, nak, Bima sudah pergi. Tapi dia pergi dengan tenang. Ia menyelamatkanmu, menyelamatkan kita semua. Ratri membeku. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Ia menjerit. Suaranya menggema ke seluruh sudut desa. Bima,
Jangan tinggalkan aku." Jeritan itu menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Namun tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Pengorbanan sudah dilakukan, dan harga kebebasan desa telah dibayar dengan nyawa seorang pemuda. Hari pemakaman Bima digelar sederhana namun penuh hikmat. Seluruh warga desa hadir, bahkan orang-orang yang selama ini jarang terlihat di acara desa ikut menundukkan kepala. Tubuh Bima dibaringkan di dalam peti kayu sederhana, dihiasi bunga kamboja dan melati. Ratri duduk di samping peti sepanjang prosesi. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Sesekali ia membelai kayu peti, seakan berharap Bima masih bisa mendengarnya. "Bima, kau janji akan selalu ada untukku. Jangan pergi jauh. Aku masih butuh kau." Suaranya parau, membuat banyak orang ikut terisak. Saat tanah mulai menutupi peti itu, Ratri hampir pingsan. Butuh beberapa orang untuk menenangkannya. Namun dalam hatinya, ia tahu janji Bima tak akan hilang, meski tubuhnya telah tertanam dalam bumi. Minggu-minggu berlalu. Desa perlahan kembali normal. Ladang singkong kembali hijau, anak-anak berani bermain di jalanan hingga malam, dan warga tak lagi dihantui ketakutan. Tapi bagi Ratri, hidup tidak pernah sama lagi. Setiap malam, ia masih bermimpi tentang Bima. Dalam mimpinya, Bima selalu tersenyum, berdiri di bawah cahaya bulan dengan kain kafan di tangannya. Senyum itu menenangkan sekaligus menyayat hati. Kadang, ia mendengar suara Bima memanggil namanya ketika melewati ladang singkong. Kadang, ia melihat bayangan samar berdiri di dekat sumur tua di belakang rumahnya. Semua itu membuatnya yakin, Bima masih ada, menjaga dari kejauhan. Namun, tak semua berakhir tenang. Ada desas-desus yang mulai beredar di kalangan warga desa. Beberapa orang mengaku melihat sosok pemuda berdiri di dekat pohon beringin yang gosong. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyumnya lembut. Saat didekati, sosok itu menghilang bagai kabut. Ada juga yang berkata, mereka mendengar suara tangisan perempuan di malam hari, bersahutan dengan suara laki-laki yang berbisik, "Aku di sini, Ratri." Bisikan itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Mbah Surti, meski lega kutukan Kilodra sudah berakhir, tetap merasa gelisah. Ia tahu, kekuatan gaib sebesar itu tidak bisa benar-benar lenyap begitu saja. Pohon beringin memang hancur, Pak Darmo sudah ditelan tanah, dan Kilodra dibakar cahaya kain kafan. Tapi sesuatu masih tertinggal. Pengorbanan Bima menutup jalan gelap itu, gumamnya suatu malam. Tapi jiwa yang menyerahkan dirinya tak akan pernah kembali utuh. Suatu malam, Ratri kembali bermimpi. Kali ini berbeda. Ia berdiri di hutan gelap, di hadapannya ada Bima. Namun wajah Bima tidak lagi sehangat biasanya. Matanya sayu, dan bayangan hitam samar masih menempel di tubuhnya. "Ratri," suaranya lirih. "Aku menepati janji. Aku tetap di sisimu. Tapi aku tak bisa kembali. Aku hanya bayangan yang terikat pada pohon itu." Ratri menangis dalam mimpi. Ia ingin memeluk Bima, tapi tubuhnya lenyap begitu disentuh. Saat terbangun, air mata masih membasahi pipinya. Dan dari jendela kamarnya, ia melihat kabut tipis menyelimuti hutan beringin, meski pohon itu sudah lama hancur. Sejak saat itu, setiap purnama, warga desa mendengar suara samar dari arah hutan. Suara seorang pemuda memanggil nama kekasihnya, diiringi tangisan pilu seorang gadis. Bagi sebagian orang, itu adalah kutukan sisa dari ilmu Kilodra. Bagi sebagian lain, itu hanyalah cinta abadi yang tak bisa dipisahkan bahkan oleh kematian. Namun satu hal yang pasti, meski santet getah ireng sudah berakhir, bayangannya masih melekat di desa Uringin Kembar. Pohon beringin memang tumbang, tapi kisah kelamnya tetap hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani bermain dengan ilmu hitam. Dan di antara bisikan malam, nama Bima dan Ratri terus disebut,
sebagai saksi bahwa cinta bisa mengalahkan kutukan, meski harus dibayar dengan jiwa.